Comment allez-vous? Très très bien. Merci beaucoup. Mereka-mereka yang kembali pada saat itu dia mengikuti atau mengadakan promosi di kota Paris bersamaan dengan pelaksanaan Paris Fashion Week, jadi sorotan. Targetnya adalah mereka. Halo sahabat fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kali ini pakar Ricky Lumintang menceramai Nikita dalam bahasa Prancis. Nikita yang terus saja bikin kehebohan dengan menghujat brand-brand lokal terutama MS Glow. Entah kenapa ada dendam atau bagaimana dengan MS Glow. Nikita Mirzani bahkan mengunggah apa yang diunggah oleh situs resmi dari Paris Fashion Week, yang di situ Paris Fashion Week mengatakan ada pencurian identitas. Rilis resmi dari pihak Fashion Week 2022 dari Prancis itu memang berisi peringatan resmi soal dugaan pencurian identitas. Sebab banyak brand dari luar negeri, termasuk dari Indonesia, yang mengklaim tampil di acara Paris Fashion Week. Dari Presiden Eksekutif Couture de la Monde, seperti yang diunggah Nikita, di situ dikatakan hati-hati pencurian identitas, komunikasi, dan tawaran pekerjaan palsu atas nama Federation de la Haute Couture et de la Monde dan presiden eksekutifnya tengah beredar. Ungkap akun resmi akun Paris Fashion Week di Instagram. Karena itulah Nikita kemudian mencemooh brand-brand dari Indonesia yang ikut acara Paris Fashion Week itu dengan sindiran yang cukup menohok, cukup sinis, yakni, coba kalau sudah kayak gini bagaimana? Sampai ditanggapi loh, ungkap Nikita Mirzani sambil memposting unggahan dari Paris Fashion Week. Hal itu kemudian dikomentari oleh Ricky Lumintang. Dia bahkan menggunakan bahasa dan background bahasa Prancis. Ricky Lumintang mengatakan bahwa informan itu tidak sama dengan provokator. Ricky Lumintang mengatakan bahwa dengan menyebar informasi itu, Nikita Mirzani sebenarnya menjadi provokator. Karena yang ditarget adalah jelas, yakni para artis dan brand-brand yang diundang ke Paris oleh brand-brand lokal tersebut, dan kemudian sekarang sudah kembali ke Indonesia. Nah, bagaimana beritanya, bagaimana ceritanya? Yuk simak saja kupas tipis-tipisnya di Fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu, dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Ini udah bukan masalah nyinyir lagi, bahkan udah lebih parah dari itu. Bingungnya, bahkan ada salah satu politisi Indonesia yang notabene dia adalah mantan artis, masih artis mungkin, yang seharusnya memberi contoh, mengkritisi sesuatu masalah itu dia dengan pinter, dengan smart. Ini kok malah keluar kalimatnya nyinyir, nggak membangun sama sekali. Pelaksanaan Paris Fashion Week adalah sebuah momentum yang sangat strategi dalam dunia marketing bisnis retail sebenarnya. Kalau para pelaku bisnis retail di seluruh Indonesia maupun dunia, terutama dunia itu jeli, momentum Paris Fashion Week itu dia bisa dipergunakan sebagai ajang untuk mempromosikan produk-produk mereka. Dan Kementerian Pariwisata Indonesia juga beberapa produk yang kemarin datang ke Paris itu mempergunakan kesempatan itu untuk tampil atau masuk bergabung dalam Paris Fashion Week. Untuk saat ini memang belum, tapi momen ini dipergunakan. Mereka datang ke Paris, mempergunakan satu gedung, satu tempat, menyewa sebuah hotel yang berbintang juga, mengadakan event, mengadakan pergelaran seperti itu,
sangat patut diapresiasi. Paris Fashion Week mengundang banyak sekali orang-orang penting, selebriti, musician dari seluruh dunia. Dan para desainer-desainer yang ada di Paris Fashion Week itu dia berhak untuk mengundang siapa saja, dan mereka bisa mengundang bahkan Anggun C. Sasmi di Jean Paul Gaultier diundang untuk datang. Di sini produk Indonesia yang datang ke Paris saat itu dengan mengadakan event atau exhibition karena mereka mempergunakan kesempatan di mana para buyer mungkin atau siapapun yang dari seluruh dunia datang ke Paris, mereka ambil peluang itu dia untuk mereka bisa melihat juga bahwa ada produk-produk Indonesia itu yang sudah pasti dari sisi media sosial sudah bergaung lah. Media sosial sudah gampang promosi sekarang, tidak seperti dulu kita harus bayar majalah, harus bayar media cetak segala macam untuk mempromosikan. Jadi kita ambil sisi positifnya dan kita maju bersama demi Indonesia. Semangat. Comment allez-vous? Très très bien. Merci beaucoup. Dengar kabar pihak Paris Fashion Week mengeluarkan rilis ya, akan memproses mereka yang mencatut nama Paris Fashion Week pada saat acara kemarin. Oh, siapa-siapa yang sudah dikeluarkan secara resmi? Siapa mereka yang akan diproses? Sebelum? Oh, belum ada. Oh ya sudah, kalau begitu kita diam. Tenang, diam. Jangan keluarkan statement ataupun kalimat-kalimat yang berhubungan dengan hal tersebut. Belum terbukti apa-apa dan belum ada list siapa-siapa. Apalagi di Indonesia sekarang sedang rame. Mereka-mereka yang kembali pada saat itu dia mengikuti atau mengadakan promosi di kota Paris bersamaan dengan pelaksanaan Paris Fashion Week, jadi sorotan. Targetnya adalah mereka. Kalau kita mengeluarkan statement atau mengeluarkan informasi yang berhubungan dengan ini, sama saja dengan kita menuduh. Apa yang mereka lakukan adalah tanggung jawab mereka, apalagi ini pihak pemerintah ikut ambil bagian. Kalau memang hal itu benar terbukti, kita hanya prihatin. Tetapi inilah letak di mana kita harus belajar dan menjadi pembelajaran penting buat kita supaya kita bisa lebih maju secara internasional. Pasti ada kesalahan karena saya yakin pihak-pihak pelaku bisnis retail Indonesia mereka bukan orang bodoh. Hanya itu saja. Jadi kita diam, kita menunggu apa yang akan terjadi nanti. Jangan kita mengeluarkan statement yang akhirnya membuat perpecahan, membentuk atau membangun kebencian untuk kita sesama anak bangsa. Seharusnya kita saling mendukung, seharusnya kita saling support supaya semua lebih baik, semua orang Indonesia lebih sukses. Himbauan sih, mudah-mudahan.